Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Hayati, MPDI, dosen yang sedang disertifikasi. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah fikih ibadah yang diajarkan di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, di mana pada prodi ini kami mengajarkan mata kuliah Al-Islam 2 atau fikih ibadah. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2, yaitu pada 2 SKS. Deskripsinya tentang kuliah fikih ibadah ini, bahwa kuliah fikih ibadah ini sangat penting bagi seluruh mahasiswa PGRI yang nantinya akan menjadi calon intelektual muslim. Mahasiswa PGMI ini nanti akan mengajar di kelas dan mereka harus memahami tentang fikih, terutama hal-hal yang sangat mendasar dalam proses kehidupan ibadah mereka. Pada perkuliahan ini digambarkan tentang pengertian dan kedudukan ibadah, alasan mengapa manusia itu harus beribadah, dan prinsip-prinsip ibadah. Di dalam agama kita, dalam agama Islam, masalah fikih ini merupakan masalah yang sangat mendasar dari agama. Maka bagian dasar yang nanti akan dijelaskan dalam perkuliahan ini adalah tentang bagaimana mahasiswa memahami tata cara bertoharoh atau mensucikan diri. Ya, karena bertoharoh itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah berwudu, kemudian mandi, kemudian ada tayamum dan lain sebagainya, akan dijelaskan dalam pengantar kuliah ini. Kemudian hal yang terkait dengan masalah fikih ibadah yang ada dalam Al-Quran, yaitu tentang sholat. Ya, sholat juga akan menjadi bagian daripada pembahasan dari fikih ibadah. Kemudian yang lain adalah tentang zakat. Ya, kami akan menjelaskan kepada mahasiswa dasar hukum yang ada dalam Al-Quran terkait dengan zakat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana zakat itu, siapa yang menjadi sasaran zakat, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang berdasarkan penghasilan yang dia dapat. Apakah itu seorang petani, seorang nelayan, atau orang-orang yang memiliki profesi seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Itu nanti akan menjadi bagian daripada pembahasan terkait dengan fikih atau hukum fikih. Nah, di bab yang lain, mahasiswa juga harus memahami tentang nikah. Ya, bagaimana hukum fikih tentang nikah itu? Apa yang dimaksud dengan talak, rujuk, iddah, dan lain sebagainya. Di dalam pernikahan ada juga persoalan-persoalan yang kontemporer dalam pernikahan. Itu juga nanti menjadi bagian daripada penjelasan kita kepada mahasiswa dalam mata kuliah fikih ibadah ini. Masalah kontemporer dalam pernikahan itu misalnya yang pertama adalah nikah menggunakan video call. Ya, karena sekarang media sosial itu sangat gencar, maka ada yang bertanya bagaimana kita menikah dengan menggunakan video call, bolehkah, hukum fikihnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan pada mahasiswa pada bagian bab nikah. Ada masalah lain lagi dalam masalah pernikahan, misalnya bagaimana hukum menikahi perempuan yang sudah hamil? Bolehkah menikahinya? Ini kan juga adalah menjadi bagian daripada hukum fikih. Yang lain misalnya, bagaimana hukum nikah siri? Bagaimana pernikahan yang tidak dicatatkan, karena negara kita mewajibkan mencatatkan pernikahan. Tapi di tengah masyarakat itu banyak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita selalu bersyukur pada Allah karena dengan rahmat, limpahan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah yang begitu banyak untuk kita semua, maka pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang kelas kita ini dalam rangka kita kuliah untuk mata kuliah Al-Islam 2 ya, yaitu fikih ibadah ya. Bagaimana kabar semua hari ini? Ya. Ini yang harus kita syukuri karena memang nikmat sehat itu adalah nikmat yang tidak bisa terhingga, yang tidak bisa kita hitung. Bagaimana nikmatnya kita merasakan sehat ini, karena begitu banyak orang yang ada di luar sana, apalagi kalau kita melihat rumah sakit dan lain sebagainya, itu luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini Bunda akan menjelaskan tentang pengantar ya dari mata kuliah fikih ibadah itu sendiri, bahwa pada semester ini kita akan mendapatkan kuliah dengan tema yaitu pengantar ibadah. Apa yang kalian ketahui tentang ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, di situ dijelaskan bahwa ibadah, al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahi. Ibadah itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Ya, cara pendekatan diri kita kepada Allah baik itu secara umum maupun secara khusus. Ya, jadi itu makna ibadah. Ibadah itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Nah, dengan definisi itu tadi, maka kita ketahui bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua. Ya, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah umum. Ya, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Sementara ibadah yang khusus disebut dengan ibadah mahdhah. Ya. Apa itu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Apa itu ibadah khusus dan ibadah umum? Ibadah yang khusus itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah aturannya, ya, tata cara pelaksanaannya, bacaan-bacaannya, gerakannya, ya, itu yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah yang khusus. Ya, paham? Sudah paham dengan ibadah mahdhah? Jadi pendekatan diri kita kepada Allah, ya, di mana cara pendekatan diri kita itu sudah ditentukan oleh Allah, tata caranya, bacaannya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah tujuannya adalah untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Namun Allah dan Rasulnya tidak menentukan tata caranya. Ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Itu kan namanya kita beribadah, ya kan? Tata caranya apakah kita hormat, ya? Apakah ketika kita sudah punya rezeki kemudian kita memberikan kepada orang tua kita rezeki kita itu, kita membagi rezeki kita, gaji kita, penghasilan kita, sebagian besar, sebagian kecil daripada rezeki yang kita miliki kita berikan kepada orang tua, atau kita menyantuni tetangga kita yang hari ini mereka tidak makan, menyantuni keluarga kita yang hari ini tidak punya sesuatu yang bisa mereka konsumsi,
itu disebut dengan ghairul mahdud, tidak ditentukan secara teknis, secara detail tata caranya. Tetapi kalau yang mahdud, ibadah yang mahdud itu ada di dalam rukun apa? Iman atau Islam? Islam. Betul? Rukun iman atau Islam? Rukun Islam. Syahadat. Ya, syahadat itu sudah ditentukan. Ya kan? Ya. Apa bacaan syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Semua orang Islam syahadatnya seperti itu. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya caranya bersyahadat itu. Kemudian apalagi? Sholat. Ya, sholat juga sudah ditentukan oleh Allah. Ada landasan ayatnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan yang Allah menyuruh kita untuk sholat. Ya, misalnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu adalah salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjadi landasan kita wajib melaksanakan perintah sholat. Bukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu bukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu tentang pembagian ibadah. Apa namanya? Prinsip ibadah itu agar ibadah kita itu diterima. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Kita harus ikhlas beribadah. Ketika kita mau sholat misalnya, jangan sholat kita itu disebabkan oleh karena takut dipukul sama ibu. Terpaksa. Nah, karena terpaksa, jangan sampai kita beribadah itu terpaksa. Ya, maka kita beribadah itu harus kuncinya adalah ini. Harus berangkat dari nilai keikhlasan karena memang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Ya. Sulit atau enggak ikhlasnya? Sulit. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah? Memang perlu latihan. Makanya ketika kita masih kecil, ya, kita dilatih oleh orang tua kita. Caranya seperti apa? Pernah waktu masih kecil merasa atau mengingat bahwa kita lihat ibu kita sholat, kita lihat ayah kita sholat, ya kan? Ayo sholat yuk, kemudian kita ikut. Bahkan ada anak yang baru bisa berdiri, itu ikut sholat di belakang bapaknya atau ibunya. Ibunya sholat, ayahnya sholat, Allahu Akbar, dia juga ikut. Allah, ya, belum bisa mengucapkan kata Allahu Akbar secara lengkap, tetapi ayah ibu kita meletakkan kita di sebelahnya. Ya kan? Ada melihat adik-adik kalian seperti itu ya? Nah itu supaya kita bisa ikhlas dalam beribadah, memang harus dilatih. Puasa juga seperti itu. Dari kecil kita latihkan. Puasa dari pagi sampai jam 10, ya kan? Kemudian begitu usia kita sudah naik sedikit, kata ibu kita, hari ini puasanya sampai jam 12 ya, atau puasanya sampai zuhur, ya kan? Ada yang bilang, saya bisa bu, sampai maghrib. Ada anak yang seperti itu, ya kan? Nah, tapi pada dasarnya itu adalah cara melatih keikhlasan agar ibadah kita itu nanti setelah kita beranjak dewasa selalu lebih sudah aktif atau bernilai keikhlasan. Ya. Yang kedua, setelah kita ikhlas, kita betul-betul hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di tengah masyarakat itu ada
tidak pernah tahu saya ini mau beribadah kepada siapa atau tuntunannya seperti apa. Ya, karena memang di negara kita ini umat Islam itu ada yang memeluk agama Islam itu ya memang dari nenek moyangnya, ya kan? Dari keluarga, dari atasan-atasannya itu, dari bapak, ibu, nenek dan lain sebagainya. Belum ada ilmu yang didapat dalam rangka melaksanakan ibadah itu. Maka kemudian kita lihat di beberapa tempat orang kemudian melakukan ibadah, sholat misalnya, ada yang di atas kuburan, ya, atau mereka mungkin berdoa kepada Allah melalui orang-orang yang berada di kuburan. Ya, kita tidak boleh menyembah kepada Allah itu menggunakan perantara. Ya, jadi ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat di Loambalo itu, mereka datang ke kuburan, ya, kemudian mereka berdoa, menulis di selembar kertas dan ditaruh di situ. Apa yang kamu tulis? Saya menulis orang yang saya inginkan menjadi jodoh saya, gitu kan? Itu yang mereka lakukan di sana. Benar jihad? Ya, benar seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kita tanya dia itu, kenapa kamu meminta kepada Allah dengan menggunakan orang yang ada di kuburan? Pasti mereka akan bergeleng-geleng kamu. Enggak tahu. Ya? Nah, kenapa kamu melakukan itu? Karena orang tua saya juga melakukan itu. Ya? Kamu ngapain di situ? Saya berdoa kepada Allah supaya orang itu yang menjadi jodoh saya. Berarti dia beribadah dengan menggunakan perantara orang yang ada di kuburan itu. Ya, adakah itu perintahnya dalam Al-Quran? Tidak ada. Sampai hari ini tidak menemukan dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa kita beribadah, kita minta kepada Allah dengan menggunakan perantara orang yang ada di kuburan. Kita kan nggak tahu, kita tidak tahu para malaikat itu sedang melakukan apa terhadap orang yang ada di dalam kuburan. Ya kan? Itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah harus menggunakan cara yang benar sesuai dengan petunjuk dari Allah ya dan Rasulnya. Kalau yang seperti tadi itu dengan menggunakan perantara orang yang ada di kuburan. Padahal kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh malaikat untuk mereka. Ya, Bunda, kalau saya berdoa atau saya mau ujian, saya menyatakan pada ibu saya, Bu, besok pagi saya akan ujian, tolong doakan Bu. Kira-kira itu boleh ya? Boleh. Kenapa? Karena ibu kita masih hidup. Ya kan? Ibu kita bilang begini, nah, gak usah kamu minta juga ibu akan selalu berdoa untukmu. Gitu kan ibu kita? Tiap sholat, selesai sholat, mereka akan mendoakan, ya Allah, mudahkanlah urusan anakku, mudahkanlah ujian yang akan dihadapi oleh anakku. Begitu kan? Nah, beliau masih hidup, masih ada, sehingga beliau juga minta kepada Allah. Itu boleh. Tetapi perantara yang tidak dibolehkan diantaranya adalah orang meminta kepada Allah melalui kuburan, ya, melalui perantara-perantara yang lain barangkali. Jadi perlu sangat berhati-hati terkait dengan cara kita beribadah. Baik, selanjutnya
ibadah itu juga harus seimbang. Seimbang antara jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Apa contohnya? Contohnya misalnya gini. Ada orang kerjaannya ibadah terus. Di masjid terus. Tanpa memperhatikan bagaimana anak dan istrinya di rumah. Ya kan? Nah, bahkan ada orang yang di zaman Rasulullah dulu, mereka pikir bahwa dengan banyaknya jumlah ibadah, pagi, sore, siang, malam mereka berada di masjid, sholat terus, tanpa memperhatikan bagaimana kebutuhannya, baik pribadinya maupun keluarganya. Itu juga tidak dibenarkan. Supaya kita bisa berdiri tegak untuk melaksanakan sholat, ya kan? Kita juga kan harus makan dan minum, benar? Ya. Kita harus makan dan minum supaya menyeimbangkan. Jadi kita bisa sholat dengan enak, dengan nyaman, tidak dengan perut yang keroncongan, ya kan? Jadi harus seimbang antara ibadah kita dengan mencari kehidupan. Kemudian apalagi ya, prinsip-prinsip ibadah itu mudah dan meringankan. Mudah dan meringankan. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Jadi dalam ibadah kita kerjakan yang mampu kita kerjakan. Tetapi kita juga harus berusaha maksimal. Maksudnya bagaimana? Puasa contohnya. Puasa itu kan capek. Ya bukan? Haus, lapar, lelah. Begitu jam 9 atau jam 10 pagi, aduh sudah haus nih. Kalau begitu minum aja. Nah itu orang yang tidak mau berusaha. Ya, kan kita juga melihat banyak warung ya yang buka pada siang hari di bulan puasa. Maka kita juga harus mengusahakan, walaupun memang ibadah itu mudah. Mudah bagi siapa? Yang sudah melatih diri untuk melaksanakan ibadah puasanya. Lama-lama bahkan kita tidak cuma sekedar puasa yang sifatnya wajib saja, karena kita merasa bahwa puasa itu mudah, tetapi kita juga menjalankan yang sunnah-sunnah. Contohnya apa? Puasa Senin dan Kamis. Ya, puasa apa lagi? Puasa Daud. Ada yang sudah mampu melaksanakan puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Nah, sehari puasa, sehari tidak. Benar, ya. Ada lagi puasa yang lain. Dalam 1 bulan ada 3 hari ya yang istimewa di tengah-tengah bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ya, puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Ya, bulan Islam maksudnya. Kalau kita sudah merasa bahwa puasa itu nyaman untuk kita, karena memang kalau kita mengkaji tentang puasa itu, maka puasa itu adalah merupakan detox, ya, detoksifikasi daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, yang membersihkan tubuh kita. Ya, wudu. Ketika kita berwudu, yang dalam hukum fikih disebut dengan toharoh, bersuci. Ya, wudu atau bersuci. Kalau kita berwudu, ya, 1 kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita berwudu sambil kita berdoa kepada Allah di dalam hati. Ya Allah,
absen bukan dicari pemiliknya, tetapi dimasukin di kantong. Ya Allah, tanganku ini yang melakukannya, ampuni ya Allah jika seandainya aku sudah melakukan dosa dan kesalahan melalui tanganku. Ya, dan kita ambil air, kita masukin ke dalam mulut, kita berkumur-kumur. Ya, kita berkumur-kumur. Kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung. Ya, kita memasukkan air ke dalam hidung. Berarti kan kita otomatis membersihkan diri kita. Ya kan? Nah, dan seterusnya yang kita lakukan di dalam syariat itu, tujuannya itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi sebetulnya ibadah itu tidak ada yang berat. Ya, tidak ada yang berat ibadah itu. Kalau kita laksanakan itu sudah dengan latihan, dengan keikhlasan dan lain sebagainya. Ya. Apalagi prinsip ibadah yang lain itu adalah kita beribadah tidak boleh menggunakan akal dan perasaan. Nah, benar nggak statement Ibu? Ibadah itu nggak boleh pakai akal dan perasaan. Gimana itu maksudnya? Ibadah harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya dari kuliah kita ini? Baik, Bunda, saya mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda, kan jadi banyak orang yang sering mengatakan pekerjaan ini bid'ah, itu bid'ah, tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, sedikit-dikit dibilang bid'ah. Nah, yang saya mau tanyakan, yang benar-benar definisi bid'ah itu apa sih? Ya, baik. Bahwa bid'ah itu memang tidak pernah ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Tapi kemudian masyarakat kita dikit-dikit mengatakan bid'ah, dikit-dikit mengatakan bid'ah. Itu sebetulnya bid'ah itu memang karena ketidaktahuan kita. Ya. Dan yang Ibu jelaskan tadi itu, yang sudah jelaskan tadi bahwa masyarakat kita itu memang cenderung melaksanakan ajaran agama itu sifatnya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Kita tidak bisa melepaskan dari sejarah keadaan negara kita, Indonesia ini. Kita tahu pada zaman lampau di negara kita ini agama aslinya adalah animisme dan dinamisme. Ya, animisme, dinamisme. Apa itu animisme? Kepercayaan kepada kekuatan benda-benda, ya. Jadi orang-orang tua kita zaman dulu itu percaya kepada pohon, misalnya pohon yang besar, atau ada batu cincin yang dipercaya memiliki kekuatan. Ya, kalau dinamisme itu apa? Bahwa sesuatu itu memiliki kekuatan magis, ya, kekuatan yang magis misalnya. Nah, itu ada pada animisme dan dinamisme. Nah, demikian perkuliahan kita pada kuliah fikih ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam